Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah curahkan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu kristologi kita di channel Laboratorium Sains Kristologi Al-Hadid dan di channel Donditan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita dari awal sampai akhir. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali sebelum kita mulai dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung sapa tamu spesial kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Uncle Bob kita, Pak Donditan ya. Assalamualaikum Pak Donditan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kupas tuntas Trinitas nih ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kekristenan secara umum sangat mengagumi, meyakini, bahkan mereka mempercayai ajaran tentang Trinitas ya, tentang konsep Tuhan tiga ya, yang kemudian melegenda ya sampai sekarang. Nah, tapi sebetulnya apa sih Trinitas itu? Nah, ini kan kita perlu tahu ya, bahwa di Kristen itu misalnya di Bible ada berapa ayat yang bicara tentang Trinitas ya. Apakah cuma di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 atau misalnya di Matius 28 ayat 19 ya. Kemudian kalau dari sisi agama Islam jelas ya, kita tidak meyakini itu bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi Rasulullah, utusan Allah ya. Makanya kita sebut Nabi Isa dengan sebutan Nabi dan Rasul utusan Allah. Maka ketika kita menyebut nama Nabi Isa, kita sebut Nabi Isa alaihi salam ya, sebagai tanda penghormatan kita. Kita tidak menuhankan Nabi Isa, tapi kita tetap menghormati Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi di dalam kekristenan mereka secara turun-temurun ya, dari semenjak tahun sekian Masehi nanti akan dikupas oleh Pak Dondi, sudah meyakini dan melestarikan ya ajaran tentang Trinitas ini, ya, ajaran tentang konsep Tuhan tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Nah, ini bagaimana sih sejarahnya? Kemudian seperti apa ya semestinya, dan sampai sekarang ini perkembangannya seperti apa nih aliran-aliran dari Trinitarian ini. Nah, tentu kita akan sama-sama bahas dan mendengarkan penjelasan dari Uncle Bob kita, yaitu Pak Dondi. Nah, silakan Pak Dondi berbagi ilmu sama pemirsa ya tentang kupas tuntas tentang Trinitas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara mengenai Trinitas, itu memang memiliki sejarah yang cukup panjang. Gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu konsep Trinitas itu apa sih, kayak gimana sih gitu. Kenapa kok sampai sekarang sudah 2000 tahun itu masih dipercayain? Bukan hanya dipercayai, tapi diperdebatkan gitu. Ya. Karena konsepnya memang tidak masuk akal. Gitu. Nah, tidak masuk akalnya bagaimana? Nanti kita coba balik ke atau flashback ke sejarah gitu ya. Nah, kalau Trinitas sendiri itu kan artinya kan 3 pribadi yang menjadi dalam satu entitas, atau satu entitas dalam 3 pribadi gitu kan. Yeah. Kalau di dalam mainstream Katolik ada yang disebut dengan katekisme lah. Yeah. Katekisme itu kayak semacam pernyataan ya. Di dalam Trinitas itu kan disebut bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan gitu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti. Begitu. Ngerti sebatas retorika tadi. Kemudian berikutnya, Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tetapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa gitu. Ngerti? Nggak ada. Lanjut lagi, Bapa itu 1 pribadi, Anak itu 1 pribadi, Roh Kudus itu 1 pribadi. Tetapi ini bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Ngerti? Udah begini, tapi begini lagi nih. Nah, jadi kalau
Kalau dulu kita pernah nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, dia nanya dengan perkataan-perkataan seperti ini, dia nanya, ini bahasa apa gitu loh. Iya. Dan dia waktu itu kan menanyakan dalam bahasa Inggris kan. Kan dia kan nyebutnya dalam bahasa Inggris kan. Father is a God, the Son is God, the Holy Spirit is God, but they are not three God, but they are one God gitu. What language are you speaking? Gitu katanya. Lu mau ngomong apa sih? Gitu. Ngomong apa sih, itu bahasa Inggris atau bukan gitu. Iya. Malah dia bilang itu bukan bahasa Inggris tapi itu bahasa Gibberish katanya gitu. Itu konsepnya ya, tetapi gini, kalangan Kristen sendiri juga mempercayai bahwa Tuhan bermanifestasi di dalam 3 pribadi, gitu kan? Ada nggak sih ajarannya di dalam Bible gitu kan? Iya betul. Nah, di dalam Bible yang pertama yang jelas tidak ada kata Trinitas atau Tritunggal di dalam Bible. Di seluruh perjanjian baru, apalagi kalau di perjanjian lama udah pasti nggak ada. Jelas nggak ada. Nah, terus ayat mana sih yang kira-kira mewakili atau merepresentasikan konsep Trinitas gitu kan? Tadi Ustadz sudah sempat singgung Matius 28:19, 1 Yohanes 5:7. Itu dua-duanya ayat palsu, Tat. Dua-duanya. Saya udah berapa kali jelaskan. Kalau yang Matius 28:19 itu disisipkan di abad kedua, pada saat itu ayat datang dari Roma gitu. Itu adalah pernyataan dan pengakuan Kardinal Joseph Ratzinger atau yang disebut dengan Bob Benedict ke-16 yang pernah menjadi paus tahun 2005 sampai 2013. Dia menulis di dalam bukunya yang berjudul Introduction to Christianity halaman 82-83 yang berkenaan dengan pembaptisan dan Matius 28:19 itu, teks itu datangnya dari kota Roma. Itu Matius 28:19. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sudah very clear ya. Karena ada tanda kurungnya itu. Ya, satu di dalam kurung, kedua kebanyakan semua sarjana perjanjian baru sudah menyatakan bahwa ayat itu disisipkan di abad ke-16 pada saat waktu itu Erasmus ya sedang menyusun Textus Receptus. Gitu. Bahkan di salah satu Bible atau kitab suci Katolik cetakan 2009 percetakan oleh Arnoldus ND dinyatakan bahwa ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang utama dan terutama, ya, termasuk Vulgate. Vulgate kan adalah Bible pertama terjemahan bahasa Latin. Oh, gitu. Ayat ini awalnya adalah sebuah catatan, tetapi akhirnya malah menjadi ayat, gitu. Nah, terus dengan tegas mereka menulis begini, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya. Nah, makjeleb nggak itu? Makjeleb itu. Kenapa nggak palsu sekalian ini? Ya, kalau tidak asli apa namanya kalau nggak? Oke ya, itu tadi dua ayat yang paling kontroversial. Ya. Dan sudah dinyatakan bahwa itu dua-duanya tidak asli. Ya. Oke, sekarang kalau kita kembali lagi tadi sejarahnya, dari mana sih konsep Trinitas ini dipakai gitu kan? Betul. Awalnya tidak langsung timbul itu yang namanya Trinitas. Awalnya Doketisme. Doketisme itu semacam kayak Tuhan berbentuk manusia gitulah, dalam bentuk Yesus gitu kan. Inkarnasi itu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah Sparatisme. Ada pemisahan, ya. ada antara pemisahan manusia dan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah modalisme. Modalisme itu Tuhan berada dalam bentuk manusia gitu kan. Nah, itu yang ketiga itu bertahan cukup lama sampai akhirnya dikalahkan oleh konsep Trinitas yang diadopsi oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus yang berasal dari Alexandria, Mesir, di mana dia itu seorang pengacara, yang mana dia berpendapat atau menyatakan bahwa warga negara itu tidak bisa langsung berurusan dengan hakim. Jadi dia menggambarkan warga negara itu adalah manusia biasa, tidak bisa langsung berurusan dengan Tuhan kecuali dengan perantara gitu, atau pengantara gitu. Pengantara itu yang dimaksud oleh Tertullianus adalah Yesus gitu loh.
Kalau di pengacara, perantaranya itu adalah pengacara gitu kan. Konsep itu diambil oleh gereja, dimodifikasi, kemudian dipakai oleh gereja sebagai konsep Trinitas yang diteguhkan di Konsili Nisea tahun 325. Bukan 325. Sebenarnya kalau Konsili 325 itu kan baru menetapkan Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Artinya Yesus juga Tuhan gitu kan. Tapi itu belum Trinitas, itu baru Duinitas. Nah, Trinitasnya di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Nah, itu baru diteguhkan di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat permasalahan apa yang ada di dalam konsep Trinitas, gitu ya. Sama apa namanya? Apa yang bisa meruntuhkan Trinitas itu, gitu, ya. Nah, sementara gitu dulu, Tat. Misalnya mungkin Tat Yusuf mau cek yang lain dulu apa gitu. Ya, jadi gini, kadang ada orang Kristen ngomong gini, itu nggak benar tuh, itu sejarah palsu, sejarah yang dikarang-karang. Ya kan? Kita itu ya mempercayai yang namanya Tritunggal ya atau Trinitas itu orang Kristen tidak memahami seperti itu ya. Ini memang sudah murni ajaran dari langit lah segala macam lah. Jadi intinya mereka menolak tentang sejarah ya kan, ataupun tadi yang diceritakan Pak Dondi dengan alasan itu adalah manipulasi lah, karangan dan lain sebagainya. Jadi mereka meyakini bahwa memang ajaran Trinitas atau Tritunggal ini memang betul-betul ajaran surgawi gitu. Ini hadapin orang kayak gini gimana nih yang nggak percaya sejarah dan lain sebagainya? Kalau gitu kita tanya dulu deh, kenapa kok cuma 3 gitu? Kenapa berhenti di angka 3 gitu? Kenapa nggak 4, 5, 20, 100 gitu? Kok berhenti di angka 3 gitu? Kenapa kira-kira, Tat? Ya paling dia jawabannya gini, ya kan memang cuma ada 3 pribadi kan gitu. Yakin? Ya makanya kan jawabannya begitu kurang lebih kan gitu. Yakin? Emang ada berapa Cuma lagi 3. kan? Emangnya yakin bahwa yang 3 pribadi itu hanya ada di bumi? Mungkin ada pribadi ke-4, ke-5, ke-20 mungkin di planet lain gitu? Mungkin nggak? Iya, belum. Ya bisa jadi gitu. Bisa jadi nggak? Nah, tapi kan pertanyaannya, kenapa berhenti di angka 3 gitu kan? Kenapa tidak? Ya itu tadi 4, 5, 20 atau 1000 gitu. Bahkan jutaan gitu. Kan ada agama juga yang mengakui bahwa Tuhannya jutaan gitu kan. Nah, kalau menurut Aristoteles ya, seorang filsuf itu dia mengatakan bahwa seperti kata-kata orang Pitagoras bahwa di seluruh kehidupan itu hanya dibatasi dengan angka 3. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, jadi untuk itulah kami menggunakan angka 3 itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu dari Aristoteles tuh. Itu berlanjut terus sampai ke Kristen. Ditemukannya konsep Trinitas gitu. Iya. Itu belum kita bicara sampai ke Babilonia loh. Ya, belum sampai ke Sumeria loh. Iya. Kita sekarang fokus di Trinitas gitu ya. Betul. Oke, sekarang kalau Trinitas nih, yang kira-kira nih ya, apa sebentar nih? Kira-kira Paulus itu mengajarkan Trinitas nggak? Atau nggak usah Paulus deh, Yesus deh, Yesus. Iya, kalau Yesus jelas enggak. Gitu. Ada nggak kira-kira Yesus mengajarkan dengan terang-terangan menyebutkan ini ya? Nah, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Pernah dengar? Nggak ada. Bahkan Yesus mengulang pesan yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ya, di Ulangan 6:4 kalau nggak salah. Diulang oleh Yesus di Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah itu Esa, gitu kan. Kenapa diulang? Kalau diulang berarti kan sama sebenarnya kan. Itu zamannya Musa dengan Yesus ya. Nah, setelah Yesus nggak ada, baru ada yang namanya Trinitas. Iya. Waktu masih ada Yesus, ini kalau kita anggap nih perkataan dia yang di Markus 12:29 benar nih. Itu masih sama kan dengan Nabi Musa kan. Setelah Yesus nggak ada, baru timbul konsep Trinitas dan diteguhkan di abad keempat. Iya. Itu. Nah, itu dari mana gitu? Itu ajaran Yesus bukan? Saya sendiri sedang apa ya namanya ya? Saya masih mikir-mikir kalau Paulus ngajarin Trinitas apa enggak gitu ya? Nah, itu dia. Kayaknya sih enggak lah ya. Kalau saya nanti boleh kita bahas, Tat. Iya. Ya, nanti boleh kita bahas apakah Paulus mengajarkan Trinitas ya. Betul. Bahkan karena kan mereka
ini nih apa namanya dipuja-pujakan Paulus. Ya. Bahkan di luar daripada segala permasalahan linguistik, apakah Paulus menuhankan Yesus? Nah, itu juga boleh dipertanyakan tuh. Iya, nanti kita bahas secara khusus. Ya. Oke, tetapi gini, saya langsung lanjutkan aja ini tadi ya. Permasalahan-permasalahan di dalam Trinitas nih ya. Kalau kita baca Bible dari Kejadian sampai ke apa namanya? Maliaki. Sampai ke Maliaki lah ya. Di Perjanjian Lama itu jelas Tuhan tidak berubah. Iya, betul. Ya. Sama. Bahkan di Maliaki berapa tuh saya lupa, Maliaki 3 ayat 6 kalau nggak salah. Tuhan tidak berubah. Bahkan di Bilangan juga disebutkan Tuhan bukan manusia, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau ada 3 pribadi seperti itu, berarti itu sedang mengkompromikan kesempurnaan apa namanya? Kesempurnaan daripada sifatnya Tuhan gitu loh. Dikompromikan gitu loh dengan pribadi-pribadi yang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri apa namanya? Menegaskan tentang monoteisme yang murni. Ya, seperti tadi kita sebut Markus 12:29 yang dari Ulangan 4. Nah, tadi waktu di awal kan saya nanya kan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi mereka bukan 3 Tuhan, tapi mereka 1 Tuhan. Bingung dengarnya kan? Bukan 3 tapi 1, tapi semuanya Tuhan gitu. Itu disebut dengan paradoksial. Paradoks gitu kan. Ada istilah apa gitu loh, kayak semacam kayak logika yang salah gitu loh. Seperti contoh, kalau saya ngeliat begini, betapa kurus ya Pak Ustadz gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Mata lu soak kan gitu. Lorong betang ulang. Atau kalau saya bilang, wah bola itu sangat kotak ya gitu. Nah kan orang berpikir kan, bola kan konotasinya bundar. Ini kok kotak gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian yang tadi saya sebutkan, bahwa mengenai Trinitas itu tidak disebutkan dan tidak diajarkan di dalam Bible, kecuali 2 ayat palsu tadi yang udah saya sebutin ya. Terus kemudian, ayat-ayat sisipan itu dimasukkan ke dalam Bible untuk mendukung konsep Trinitas, ya, yang tadi kita sebut 2 itu. Kemudian yang berikutnya adalah sarjana-sarjana apa namanya Trinitas itu memanipulasi Bible untuk melindungi doktrin. Nah, doktrin ini kan diajarkan kepada jemaatnya dengan cara yang seperti gimana ya? Tidak melakukan pendalaman gitu yang apa namanya? Yang komprehensif gitu loh. Hanya dibicarakan gitu. Ya. Seperti kalau mungkin zaman kita dulu masih kecil ya. Hampir tiap hari kita dengar satu doktrin, entah itu benar, entah itu salah, jadinya jadi satu kebenaran kan. Betul. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian yang apa namanya? Berikutnya, semua pribadi di dalam Trinitas itu dianggapnya setara. Ya kan? Karena kalau yang dibilang ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, berarti kan semuanya harusnya setara. Equal ya. Tetapi kalau kita balik lagi ke dalam Bible, Yesus sendiri bilang dia tidak tahu hari kiamat. Berarti ada keterbatasan. Berarti ada tidak kesamaan. Tidak kesetaraan kan? Nah, gitu kan. Terus begitu juga Roh Kudus juga apa namanya? Kalau menghina Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Tapi kalau menghina Yesus diampuni nggak? Diampuni. Nah, diampuni. Penebus dosa dia. Berarti nggak setara dong. Kan? Betul kan? Iya. Kalau menghina Bapak diampuni nggak? Iya, diampuni. Diampuni kan? Ya. Cuman menghina Roh Kudus yang tidak diampuni loh. Berarti kan ada ketidaksetaraan berarti kan? Oke. Kemudian yang berikutnya, Yesus sendiri mengakui bahwa dia punya Tuhan. Betul. Yesus atau Isa Al-Masih sebagai bangsa Yahudi, dia mengakui punya Tuhan. Kalau kita lihat di Yohanes 20:17, sewaktu dia mau disentuh oleh Maria Magdalena, dia mengatakan, jangan sentuh aku karena aku belum diangkat. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kalau bahasa LAI ya. Itu sebelum naik. Ya, sebelum naik. Berarti kan bapaknya Yesus sama bapaknya Maria Magdalena sama. Tuhannya Yesus sama Tuhannya Maria Magdalena juga sama kan? Sama. Artinya punya Tuhan gitu kan. Nah, sekarang kalau bilang mereka sama, mereka equal, mereka sama-sama Tuhan, tapi yang satu mempunyai Tuhan gitu. Istilahnya kan agak gimana sih?
masuk gak sih di akal gitu? Bisa dibilang kayak logical fallacy gitu ya. Ya, seperti kayak gitulah. Ya. Kemudian tuh apa namanya di dalam artinya di dalam konsep itu semacam ada kayak hierarki gitu. Tadi kan saya sempat tanya, Paulus kira-kira ngajarin Trinitas apa enggak gitu ya. Paulus sendiri mengatakan bahwa kepala daripada wanita adalah laki-laki. Kepala daripada laki-laki adalah Yesus. Kepala Yesus adalah Bapa. Berarti kan ada hierarki itu. Betul. Ada wanita, laki-laki, Yesus, Bapa. Berarti ada otoriti atau wewenang yang berbeda. Yang paling tinggi Bapa, Yesus, laki, baru wanita atau istri lah, dalam hal ini konteksnya suami istri gitu kan. Istri kan bilangnya harus tunduk gitu pada suami. Artinya kan ada urutan hierarki, ada perbedaan otoritas, ada perbedaan wewenang. Berarti kalau di sini kan otoritas dan wewenangnya Yesus tidak sama dengan otoritasnya Bapa. Betul. Kalau gitu kan, kalau manusia sebagai laki-laki kepalanya Yesus jelas, ya. Makanya penggunaan kata Tuhan di dalam Bible itu memang menimbulkan masalah. Iya, betul. Ya. Dan bikin ruwet juga ini ya. Ya, kalau di bahasa Inggris, kecil segala macam. nah, kalau di bahasa Inggris ada perbedaan antara Lord dan God. Walaupun Lord bisa berarti Tuhan, tetapi penggunaannya selalu dibedakan untuk Yesus dan untuk Bapa. Nah, gitu bedanya. Kalau di LAI yang TBE, dibedakannya antara Yesusnya sebagai Tuhan, Bapaknya sebagai Allah. Allahnya di sini sebagai sebutan, bukan sebagai nama. Nah, itu yang jadi problem. Itu yang jadi problem. Tuhan sendiri artinya udah sesembahan. Nah, ditambah Allahnya lagi apa? fungsinya. Nah, Allahnya apa kalau begitu? Aduh, makanya kita mudah-mudahan nih saudara-saudara kita yang Nasrani dapat hidayah ya, dapat bisa berpikir ya bahwa ya beginilah. Nah, jadi begini Pak Doni, ada lagi pertanyaan menggelitik ini. Ini kan keyakinan doktrin yang coba diyakinkan oleh para ibaratnya itu sales-sales gereja ini kepada umatnya supaya meyakini doktrin ini. Tapi faktanya sebetulnya kan ini juga tadi Pak Doni bilang debatable kan, perdebatan sengit di antara internal mereka. Ya lucunya ini perdebatan tentang Tuhan didebatin, ya ini nggak cukup untuk membuka mata berpikir mereka ya, kenapa ya? Jadi padahal kan udah jelas-jelas ya. Karena udah doktrinal. Ya itu tadi ya dari lahir udah doktrinal. Udah begitu yang gitu ya. Satu doktrinal. Kedua ada keterikatan mungkin jabatan, ekonomi, politik segala macam. Nah, itu kan juga susah. Ya gitulah. Jadi kalau bukan orang yang memang benar-benar dibukakan hatinya atau diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa gampang itu nerima gitu. Enggak, padahal kalau kita ya mungkin ini mudah karena kita udah dapat hidayah ya. Ini kan hal yang paling gampang gitu loh. Untuk membuktikan kesalahan berpikir, kesalahan berlogika tentang Trinitas ini kan tidak sulit. Ya kan? Dan dengan mudah bisa dibantah. Ya kan? Tapi saya mengutip perkataan Profesor Bart Ehrman ya. Dia bilang, kalau orang yang bilang dia ngerti Trinitas, itu artinya dia nggak ngerti. Saya paling paham Trinitas. Ternyata kata gitulah. Profesor Bart Ehrman, lu nggak paham. Kalau orang yang bilang dia ngerti, berarti dia nggak ngerti. Gimana cara jelasin tadi contoh saya tanya kan? Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi mereka bukan tiga Tuhan, tapi mereka cuma satu Tuhan. Ngerti nggak? Ya makanya. Pakai bahasa apa itu kan itu ya? Aduh, ya udah. Begini ya. Makanya itu yang disebut dengan paradoksial. Betul. Ya. Tadi ya, kok bola kotak banget itu. Pak Doni kok gemuk amat. Kurus amat sekarang. Waduh, silakan Pak Doni. Ya, jadi ini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam ini kan masalah ketuhanan udah tuntas ya. Nggak ada perbedaan lah. Semua orang Islam itu mau cek, mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Eropa. Ya kan, mau apa kemudian organisasinya, alirannya, pemahaman sama. Allah itu esa, Allah itu satu ya. Tidak ada yang lain, nggak punya anak, nggak ada ya kan, nggak punya bini, nggak ada ibu Tuhan, tidak ada anak Tuhan, tidak ada Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah itu nggak pusing. Nah ini sementara tetangga kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini masih jadi agama yang terbanyak dianut oleh penduduk dunia ya, walaupun kita yakin ini akan kesusul dengan Islam ya. Nah, ini kok masih banyak orang yang semacam apa ya, maaf nih,
dalam tanda kutip seperti ketipu gitu ya. Atau apa bahasa yang pas lah buat mereka. Apa ya? Mau saya sebut ketipu tapi nggak berani. Ya, jadi makanya dalam tanda kutip lah gitu ya. Apa dong jadi ya? Makanya. No komen lah saya. Oke, ada lagi daripada salah ngomong. Makanya ada lagi mau dilanjut mungkin. Gini ya, mungkin kalau nyambung yang masih anget gitu ya. Kalau Trinitas kan berarti 3. Iya. Saya baca nih ada ajaran Trinitas di Mesir, Isiris, Auzuris, Huris. 3. Trimurti di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Betul. Di Yunani ada Zeus, Poseidon, Pedos. Di Romawi ada Jupiter, Neptun, Pluton. Kok mirip ya? Ya itu. Pagan bukan? Kebetulan. Kebetulan pagan. Kebetulan apa enggak gitu ya? Ya makanya. Kenapa sama-sama 3 gitu? Iya. Ya tadi ya. Ya itulah. Begitulah. Oke, wafilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dulu ya, kupas tuntas tentang Trinitas kita. Sebenarnya pengen dijelasin panjang lebar, tapi itu tadi ya kata Pak Doni bilang tadi mengutip pendapatnya Profesor Bert Ehrman itu ya, yang bilang paling paham Trinitas sebenarnya nggak paham. Jadi nanti kalau Pak Doni bilang saya paling paham Trinitas, nanti dibilang itu ya. Saya sampai sekarang nggak paham-paham. Daripada saya nggak paham, udah mending keluar aja deh. Mendingan kita pindah deh. Oke, mudah-mudahan menjadi pencerah ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu dan wawasan ya. Karena ini bukan untuk menjelek-jelekan satu agama, ini tapi membahas doktrin yang ada fakta sejarahnya, dan yang mengkritisi ini juga dari internal mereka sendiri. Yang berdebat tentang Trinitas ini juga internal mereka. Jadi kita ini hanya mengutip ya, kemudian mengangkat kembali bagaimana dari sumber-sumber mereka sendiri membantah, mendebat ya masalah Trinitas ini. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan dari saya dan Pak Doni mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa dukung channel Donditan dan LSK Al Hadid. Semoga terus berkembang memberikan manfaat buat seluruh umat. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.